Ada banyak sekali tradisi pernikahan unik di dunia yang masih dilakukan hingga sekarang. Saking uniknya, tradisi pernikahan ini pun dibilang aneh. Aneh sama kayak dia. Selain sebagai bentuk perayaan momen istimewa bagi seseorang, kok aneh dibilang istimewa? Nah, bodoh lah. Tradisi pernikahan ini hadir karena adanya filosofi khusus yang diyakini secara turun-temurun. Udah. Jika di Indonesia ada tradisi injak telur, kenapa nggak injak paku aja? Nah, kok ini orang yang diinjak? Goblok! Dan siraman dalam adat pernikahan Jawa tertentu. Di beberapa negara ada pula tradisi pernikahan yang tidak kalah unik. Inilah berikut 5 ragam tradisi pernikahan unik di dunia. Yang belum subscribe dulu di bawah. Tekan tombol lonceng, tekan tombol jempolnya, dan jangan lupa share ke teman kalian. 1. Tradisi pernikahan Blackening, Skotlandia. Di Skotlandia ada suatu tradisi pernikahan unik dan agak menjijikan yang sering disebut dengan Blackening. Black, hitam, kening, itu jidat. Jadi jidat hitam. Kok gitu sih goblok? Goblok! Di dalam tradisi ini, pasangan yang akan menikah disiram dengan benda-benda bau oleh keluarga dan teman-teman dari kedua belah pihak. Lah, kok udah kayak ulang tahun aja ya? Kok aneh sih goblok? Mulai dari telur, bangkai ikan, makanan busuk, susu basi, lumpur, dan tepung. Nah, dengan tepungnya, mendingan buat goreng pisang. Lalu, keduanya akan diikat di pohon setelah dilumuri kotoran. Nah, emang itu tadi kotoran ya? Emang telur kotoran dan tepung kotoran bukannya ini? Nah, bodoh lah. Suka-suka dia. Konon, tradisi pernikahan Skotlandia ini dilakukan dengan maksud membuang segala macam kesialan, sekaligus melatih mental si calon pengantin. Kok melatih mental? Udah kayak orang diceplokin. Dengan melewati rasa malu yang sangat besar, kedua pengantin diharapkan bisa mengatasi semua cobaan dalam kehidupan berumah tangga. Sekian, terima gaji. Kedua, tradisi unik menikahi pohon di India. Secara turun-temurun, masyarakat India bahwa perempuan yang hendak menikah terlebih dahulu harus dinikahkan dengan sebuah pohon pisang. Nah, kenapa pohon pisang? Kan banyak jenis pohon. Coba tanya dia. Coba tanya yang mau menikah. Menurut kepercayaan, sebagian masyarakat India menikahi pohon dilakukan agar calon pengantin wanita terlepas dari segala keburukan dan kutukan. Emang dia dikutuk sama siapa? Mungkin dikutuk nenek lampir. Selain pernikahan pohon digelar, barulah si pengantin wanita diperbolehkan benar-benar menikah dengan pria pilihannya. Mending cakep, kalau jelek. Meskipun dilestarikan turun-temurun. Goblok! Ketiga, tradisi memukul telapak kaki pengantin pria di Korea.
Tradisi pernikahan aneh di dunia ternyata juga ada di Korea Selatan. Sebelum menikah, calon pengantin pria akan diikat oleh orang-orang terdekatnya. Apa ini orang? Setelah terikat, lalu teman-temannya akan memukuli telapak kakinya dengan tongkat kayu. Konon, masyarakat Korea percaya bahwa tradisi ini akan membuat si pengantin pria kuat saat malam pertama. Hah? Masa sih? Kalau mau kuat, ya minum dong. Racikan jamu. Otot pinggang bang, nyeri punggung ngembang, badan kekeliling lumas, minum Oskadon SP. Bebas begitu kerjaan beres. Keempat, tradisi menahan buang air sebelum menikah. Kalimantan. Di Indonesia dengan keberagaman budaya punya tradisi pernikahan unik lainnya. Selain injak telur dan siraman seperti di adat Jawa. Tradisi unik setelah pernikahan ini berlaku bagi masyarakat Tidung, Kalimantan Selatan. Di mana pasangan pengantin baru dilarang masuk ke kamar mandi. Pasangan pengantin tidak diizinkan sama sekali untuk buang air kecil maupun buang air besar selama 3 hari berturut-turut. Itu kalau berak di celana gimana? Kan gak enak rasanya. Apalagi habis makan mie. Selama 3 hari itu pula, kedua pengantin akan diberi makanan dan minuman dengan porsi sangat minim. Aduh, udah kayak puasa ya. Apabila aturan ini dilanggar, maka pengantin akan mendapat musibah seperti perselingkuhan atau kematian sang buah hati. Kan, kematian itu urusan. Kelima, tradisi mempelai wanita menangis selama 30 hari. Di Tiongkok, kebiasaan unik juga dilakukan oleh masyarakat Tujia di Tiongkok. Bagi wanita yang hendak menikah, maka dia harus menangis sebelum hari pernikahan. Pengantin wanita harus menangis minimal 1 jam setiap hari selama 30 hari sebulan. Jelang, coba tanya kakek saya, Mbah Google. Terima kasih. Bukan tanda bersedih. Tangisan ini dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan kasih sayang dari si pengantin wanita kepada kedua orang tuanya. Pengantin wanita tidak menangis selama 3 hari sebelum menikah, maka para tamu akan memandang rendah wanita tersebut. Itulah tadi 5 adat pernikahan yang ada di dunia. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu di Kalimantan. Banyak sekali adat istiadat dalam pernikahan. Sebab itu, maka tradisi ini tidak boleh ditinggalkan apabila tidak ingin mendapatkan masalah atau musibah setelah menikah.